Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Ayu. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya yaitu pada organ dan struktur reproduksi pada wanita. Oke, organ reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Dan pada bagian luar itu ada dua organ. Yang pertama ada organ bernama organ vulva. Vulva ini adalah organ yang terdapat di celah terluar pada organ reproduksi pada wanita. Dan vulva ini merupakan muara atau saluran urin dan saluran reproduksi. Urin yang dikeluarkan dari ginjal dan saluran reproduksi yang dikeluarkan dari vagina. Dan yang kedua ada labium. Labium ini adalah bagian yang membatasi vulva. Oke, dan yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Dan ini adalah gambarnya. Bisa dilihat, oke. Di sini ada beberapa organ-organ reproduksi yang ada di bagian dalam organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini terletak di sebelah kanan dan kiri yang berbentuk bulat lonjong. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur atau bernama ovum dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Di dalam ovarium ini sel telur dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Kemudian sel oosit atau calon sel telur berkembang itu dari sejak awal kehidupan wanita dan akan matang pada saat pubertas atau yang disebut dengan masa menstruasi kalau terjadi pada wanita ya, bukan pada laki-laki. Kemudian sel telur yang dihasilkan ini yang sudah matang akan dilepaskan di ovarium, yaitu setiap sekali dalam 1 bulan. Dan yang kedua bisa disimak. Di sini ada namanya tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah saluran sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus, dan di sini juga terjadi tempat pembuahan. Jadi di tuba fallopi ini terjadinya tempat pembuahan. Oke, selanjutnya yang ada di atas ovarium ini itu ada namanya infundibulum. Infundibulum ini yaitu memiliki umbai atau fembriora, yaitu untuk menangkap sel telur. Ini ya fungsinya yang ada di atas ovarium ini namanya infundibulum. Oke, selanjutnya yang di bagian atas ini yang dia berwarna merah itu adalah rahim atau disebut dengan uterus. Uterus atau rahim ini yaitu tempat berkembangnya janin. Dia ini terdiri dari 3 lapisan di dalamnya, yaitu ada permetrium atau lapisan luar, ada myometrium atau lapisan tengah, dan endometrium atau lapisan dalam. Dan selain itu, selain sebagai tempat menempelnya janin, uterus ini juga berfungsi sebagai tempat menempelnya plasenta. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Setelah rahim atau uterus yang ada di bagian tengah, yang paling besar di organ reproduksi pada wanita ini, di bawahnya itu seperti saluran kecil bernama serviks. Serviks ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke vagina saat proses menstruasi. Kemudian dia juga atau serviks ini juga berfungsi mengarahkan sperma ke rahim.
dan dia juga mendukung kepala janin saat melahirkan, atau serviks ini adalah saluran yang membantu ketika proses melahirkan seorang wanita. Dan yang terakhir, yang bagian paling bawah, saluran di bagian paling bawah itu namanya adalah vagina. Vagina ini adalah saluran yang berfungsi yang mengeluarkan darah saat proses menstruasi atau haid seorang wanita yang terjadi setiap sebulan sekali. Dan juga vagina ini berfungsi sebagai tempat atau jalan lahirnya seorang bayi. Boleh dipahami sampai di sini? Oke, sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini tentang organ reproduksi pada wanita. Kita akan next di video selanjutnya tentang proses oogenesis yang terjadi pada wanita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.